Jazakillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ahwat fillah, ibu-ibu sekalian yang saya cintai, yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali dari sekian banyak orang, ya, hanya orang-orang yang beriman yang siap diseru dan memenuhi panggilan Allah untuk hadir di majelis zikir, ya, seperti ini. Jadi panggilannya itu memang diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bersegeralah memenuhi panggilan Allah, panggilan Rasul. Jadi ini yang dipanggil orang-orang beriman memang, ya. Jadi alhamdulillah bahwa di pagi hari ini Allah masih mudahkan kita, masih ringankan langkah kita, ya, masih kuatkan motivasi kita, dan tentu saja kita harus buktikan, ya, rasa syukur kita dengan dihadirkan, ya, oleh Allah di sini untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan kita untuk hadir di sini, ya, lima yuhyikum. Ya, jadi wahai orang-orang yang beriman, bersegeralah memenuhi panggilan Allah, panggilan Rasul, ya, lima yuhyikum, ya, kepada hal-hal yang akan menghidupkan kita, ya. Jadi kita bertekad, bersemangat, ya, bahwa kehadiran kita di sini kita optimalkan agar keimanan kita, ya, hidup, hati kita hidup, ya, sehingga kita memaknai seperti biasa ayat-ayat yang dibahas, ya, di majelis ini. Hadir, tentu saja Allah sengaja hadirkan, ya, agar menjadi nasihat dan pelajaran buat kita, dan kita bersemangat kemudian untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya, kalau Allah sudah hadirkan kita di sini, kita sudah buktikan bahwa kita sebagai orang yang beriman, ya, ternyata terpanggil untuk hadir di sini. Kita berusaha untuk tidak menyia-nyiakan kehadiran kita di sini, ya. Jadi kan Allah janjikan bahwa wa ghasyiyahumur rahmah, ya, Allah akan curahkan rahmatnya kepada kita semua, gitu, ya. Nah, kita berupaya untuk, tentu saja rahmat itu kan antara lain Allah berikan jalan keluar, ya, bagi masalah-masalah yang ada pada kita. Nah, kita harus yakin, ya, harus yakin bahwa itu bisa kita dapatkan. Kemudian Allah tambahkan, ya, kemudahan-kemudahan, kebahagiaan-kebahagiaan, karunia-karunia yang ada pada kita, ya, sehingga terus makin meningkat lagi, itu rahmat. Berikutnya nazalat alaihimus sakinah, ya, Allah akan memberikan sakinah, memberikan ketenangan. Nah, kalau kita perhatikan kata yang digunakan itu bukan mutmainnah, ya, tapi sakinah. Jadi kalau sakinah itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tenang, gitu, ya. Mutmainnah juga dalam bahasa Indonesia diterjemahkan tenang, ya. Tapi di hadis ini disebutkan bahwa kita akan mendapatkan sakinah. Jadi sakinah itu ketenangan yang kita dapatkan ketika kita menjalani dinamika yang ada, gitu, ya.
Jadi ada hal-hal yang tidak menyenangkan, kemudian kita bersabar, kita jalani, maka kemudian muncul sakinah, muncul tenang. Makanya di ayat yang bicara tentang rumah tangga itu kan sakinah ya. Surat Ar-Rum ya ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu. Ya, litaskunu. Jadi di antara ayat-ayat ya, tanda-tanda atau hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ayat itu kan hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi berumah tangga itu tujuannya adalah kita, pasangan dan anak-anak itu menjadi lebih dekat kepada Allah. Ya. Hal-hal yang makin mendekatkan diri kita kepada Allah yaitu Allah itu menciptakan untuk kita azwaja, pasangan. Ya. Jadi jauz itu pasangan yang artinya pasangan yang saling melengkapi dan menyempurnakan. Gitu ya. Jadi memang biasanya karakter yang dipasangkan kecenderungannya potensinya memang beda. Ya, Allah pasangkan agar bisa saling melengkapi, bisa saling menyempurnakan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melihat pasangan kita terus kita berpikiran kok ini nggak sesuai dengan diri saya gitu ya. Ya memang Allah menganggap bahwa tidak sesuainya itu atau hal negatif atau kekurangan yang kita anggap itu kurang itu Allah pasangkan dengan kita menganggap bahwa kitalah yang paling siap ya menyempurnakan atau melengkapi. Nah kemudian ditaskunu agar sakinah. Agar sakinah. Jadi agar sakinah itu maksudnya tenang, tapi tenang pakai usaha. Ya, tenangnya itu pakai usaha. Jadi yang satu cerewet, yang satu pendiam gitu kan ada usaha untuk akhirnya jadi muncul ketenangan gitu ya. Jadi kalau Allah disebutkan di ayat itu menggunakan kata sakinah, jadi nggak mungkin kalau ada orang yang menyatakan bahwa keluarganya di dunia ini tidak mungkin ada keluarga yang kemudian dia bilang di rumah tangga kami ini tidak pernah ada gejolak, tidak pernah ada dinamika, lancar terus, nggak mungkin. Karena sakinah. Nggak benar. Enggak, memang di situ digunakan kata sakinah. Sakinah itu tenang yang muncul karena memang ada hal-hal yang iya, ada usaha, ada pengorbanan yang dilakukan baru ketenangan itu muncul. Ya, jadi kenapa di majelis zikir ini juga kata yang digunakan itu adalah sakinah? Ya. Jadi kalau misalnya gini, aku udah datang ke sini tadinya gelisah masih gelisah gitu ya, tadinya nggak tenang, tadinya sedih masih sedih gitu ya. Nah, itu berarti ada masalah dengan kehadiran kita di sini. Boleh jadi kita tidak tune in ya dengan suasana dinamika yang terjadi di sini. Ya, jadi ketika sudah ayat Al-Qur'an dibacakan, ada nasihat yang muncul atau misalnya ada pembicaraan tentang tugas dan lain sebagainya gitu, nggak mengikuti, ya nggak masuk, nggak dapat. Jadi memang harus ada dinamika yang muncul, pengorbanan datang tepat waktunya, pengorbanan bawa konsumsinya kan, ada pembagian tugas dan seterusnya. Nah ketika itu dilakukan, baru nanti ketenangan itu dapat. Ya, kalau misalnya di sini terus pikirannya misalnya kemana-mana ya nggak bisa, nggak dapat. Ya di dalam rumah tangga juga begitu. Ya, ada yang melototnya gitu kan, ada suara kerasnya. Tapi ketika itu bisa terhandle karena masing-masing punya tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, keluarga itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka insya Allah. Ya, jadi kita optimalkan ya agar ketenangan itu bisa kita dapatkan. Beda dengan kalau kata yang digunakan mutmainnah. Kalau dalam sholat itu kan tumakninah. Ya, jadi mutmainnah, tumakninah itu tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub ya. Jadi ketenangan yang kita nggak usah apa-apa
ingat Allah saja sudah muncul tenang. Nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi makanya kalau sholat itu ketika kita tumak nina, maka Allah langsung janji ya akan memberikan ketenangan kepada kita. Tapi kalau di dalam rumah tangga, di dalam majelis ini ya, majelis ilmu, kita harus ada upaya ya. Ada temannya yang kalau duduknya dempetin gak suka gitu ya. Dia geser-geser gitu, terus ada yang satu senangnya dempet-dempet gitu kan, akhirnya kan gak selesai-selesai kan. Urusan duduk aja gitu ya. Tapi kalau dinamika itu bisa selesai ya, maka insya Allah sakinah. Nah, kemudian kita yakin juga bahwa wahafathumul malaika ya. Ada malaikat bersama kita hadir ya di sini yang akan mengaminkan doa kita ya. Dan kemudian memberikan nuansa yang berbeda ya kalau ada malaikat itu. Ya, yang lalu pernah kita bahas juga, kalau misalnya kita kumpulnya di tempat yang nggak ada malaikatnya, ya misalnya konser ya, konser rock misalnya gitu kan, itu yang datang kan sama-sama satu hobi ya, mereka fans grup itu ya. Tapi kenapa terus kan seringkali kita dengar ya yang kerusuhan sampai meninggal gitu ya, karena memang yang hadir di sana bukan malaikat, setan kan ya. Tapi kalau misalnya di majelis seperti ini kita diingatkan, ini cuma ketawa biasanya ya, karena malaikat ngantuk disenggol bangun gitu ya, ketawa ya, karena malaikat. Terus kalau kita baca sendiri di rumah ya, sama-sama kita baca ayat, kalau di rumah sendiri nuansanya beda ya. Tapi kalau di sini ada sentuhan ya, membacakan juga, menyampaikan juga beda karena memang ada malaikat ya. Kemudian wazakarallahu fima indah ya, setelah itu Allah akan membangga-banggakan kita ya di hadapan para malaikat ya, penduduk langit. Yang malaikat itu kalau kita sering hadir di majelis ini sering disebutkan, lama-lama penasaran ya, siapa sih yang namanya si A, si B, si C. Nah itu nanti kesempatan untuk bisa bertemu itu diberikan oleh Allah. Boleh turun semua malaikat itu pada saat malam Lailatul Qadar ya. Kemarin kita sudah sampai ayat yang kedua ya, yang Maliki Yaumiddin yang ketiga, balasan surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Di ayat berikutnya ya, di surat At-Tur ayat 17 sampai 20 ya, di sini diterjemahkan, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan ya kepada mereka oleh Rabb mereka. Udah dapat belum ayatnya? Surat At-Tur ayat 17 sampai 20. Lima dua. Kita cek ya. Artinya ya Bu, Ya. sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Ya. Jadi ini balasan yang diberikan bagi orang-orang yang bertakwa ya. Jannati wa na'im. Lanjut di surat Al-Kahfi surat 18 ayat 107 108.
Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana. Ya, jadi ketika posisi itu sudah di Firdaus, tentu saja penghuni surga itu memang sudah di puncak ya, sudah di puncak, nggak akan bergeser. Kalau yang posisinya di bawah, ya belum sampai Firdaus masih bisa terangkat oleh orang tuanya, atau orang tua terangkat oleh anaknya, atau orang-orang yang bersaudara, berukhuwah karena keimanan, saling cinta karena Allah, itu juga nanti bisa ya berkumpul bersama, ya saling mengangkat. Jadi kita harus cari peluang yang banyak agar posisi kita itu menjadi posisi yang baik bersama orang-orang yang baik ya. Makanya berkumpulnya kita dengan orang-orang yang baik ya, kemudian mengkondisikan rumah tangga kita untuk ayatihi ya, sebagai ayat ya, sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah, itu dalam rangka ya agar peluang kita untuk surga itu menjadi lebih besar. Nah, surga itu ya sebenarnya kalau mau diklasifikasikan itu ada 4 klasifikasi ya. Jadi kalau kita naik pesawat gitu ya, itu kan biasanya ada kelas yang berbeda ya. Kelas yang berbeda, posisinya berbeda, kemudian fasilitas yang didapatkan juga berbeda kan ya. Nah, di dalam Al-Qur'an kalau mau kita kelompokkan, pertama itu ada posisi surga ya, klasifikasi penghuni surga yang dia itu surganya bersama Nabi ya, bersama Nabi, setingkat dengan Nabi, bersama atau bertetangga dengan Nabi. Nah, ini klasifikasi surga yang paling mewah lah gitu ya, paling sempurna. Bagaimana kita bisa mendapatkan klasifikasi surga yang pertama? Ya, di dalam hadis disebutkan, man ahabba sunnati, siapa yang mencintai sunnah-sunnahku, faqad ahabbani, maka dia mencintai aku, gitu ya. Wa man ahabbani, siapa yang mencintai aku, kana ma'i, maka bersama aku fil jannah ya. Jadi klasifikasi surga yang paling istimewa itu ketika kita bersama Nabi, dan syaratnya adalah kita harus cinta. Cinta bukan hanya sekedar aku cinta kepada Rasul gitu, tidak ya. Tapi kita harus buktikan cinta kita kepada Rasul dengan menjalani semua sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasul. Di surat Ali Imran ayat 31 itu juga disebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya. Kalau ya engkau cinta kepada Allah, dapat ayatnya surat Ali Imran ayat 31. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku. Saya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Ya. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Jadi in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi syarat atau bukti kita cinta kepada Allah juga harus kita mengikuti ya. Jadi mengikuti Rasul. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya tentu saja kita harus terus ya bersemangat untuk mengkaji, mendalami sedikit demi sedikit ya apa yang menjadi sunnah yang dicontohkan Rasul dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik yang sifatnya ibadah ya, maupun dalam hal yang sifatnya muamalah ya. Jadi
kita harus sudah mulai misalnya bagaimana makan, ya. Makan, gunakan tangan kanan, ya. Kemudian apa? Ya, awali dengan membaca basmalah, kemudian tidak berdiri, ya, duduk. Ya, jadi selama kita makan, maka selama itu catatan pahala itu mengalir. Karena kita dianggap sedang beribadah. Minum juga gitu, ya, minum itu kan memang jangan cepat-cepat, ya. Minimal 3 kali teguk, ya, 3 kali tegukan. Kemudian tidur, ya, baca doa, kemudian tidurnya miring ke sebelah kanan, ya, kemudian menghadap kiblat. Nah, kalau misalnya semua yang kita lakukan, ya, dalam hidup ini dari tidur sampai bangun tidur itu mengikuti, ya, sunnah Rasul. Di samping memang itu hikmahnya pasti kebaikan, ya. Tapi berikutnya juga kita selalu ingat, kan? Selalu ingat dengan Rasul, selalu ingat dengan Allah, ya, selalu mengawali dengan berdoa. Maka insya Allah rumah kita itu jadi rumah yang berkah, dan tujuan pernikahan rumah tangga itu wa min ayatihi, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah itu berjalan. Ya, tapi kalau misalnya di rumah itu tidak ada doa, tidak ada basmalah, makan seenaknya, semua serba seenaknya, nah kita bisa bayangkan, ya, bagaimana suasana di rumah tersebut. Nah, kemudian kita lihat surat 75, ya. 75 ayat 22, ayat 23. Ya, coba ulang lagi tadi yang ayat 22. Wajah-wajah, wujuhui, Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri karena. memandang Tuhannya. Nah, coba, ya. Jadi kita bisa bayangkan bahwa di surga yang itu, ya, yang surga yang tertinggi itu kenikmatan yang terbesar, ya, bahwa kita berjumpa dengan Allah. Ya. Ya, jadi wujuhu yauma idzin nadhirah. Ya, kita bisa memandang wajah Allah. Ya, berarti luar biasa, ya, kenikmatan yang sangat besar. Ibarat kalau kita lagi pisah sama suami, ya, suami misalnya dinas lama gitu, ya, atau kuliah, ya, berlayar. Kan kalau kemudian kita dikabari mau datang, ya, atau kalau misalnya nggak bisa datang juga, ya, nggak bisa datang ke sini, terus misalnya deket, ya, mau mampir di mana suami gitu, ya, terus janjian mau ketemu, pasti kan kita senang, kan, senang. Ketemu itu kan sudah rasanya seperti apa. Ini bayangkan kita berjumpa sama Allah, Allah memperlihatkan wajahnya yang di dunia ini kita nggak mungkin melihat. Nabi Musa aja yang sudah sering chatting, ya, sama Allah, ngobrol sampai, ya Allah, aku kangen, pengen melihat wajahmu, nggak bisa. Ya, gunungnya hancur, Nabi Musanya pingsan, nggak bisa. Jadi selama masih di dunia, hal itu tidak mungkin. Jadi itu kenikmatan yang sangat besar. Makanya disebutkan bahwa wajah-wajah penghuni surga dengan klasifikasi surga seperti itu, wajahnya itu berseri-seri. Sudah nikmat banget, sudah sangat luar biasa, gitu, ya. Nah, jadi tentu saja itu harus kita buktikan dalam kehidupan kita di dunia ini. Ya, jadi kalau memang kita benar cinta sama Allah, kalau benar kita memang ingin nanti berjumpa, memandang wajah Allah, kalau ingin nanti wajah kita berseri-seri di dunia ini, buktikan. Ketika Allah ngajak bertemu kita, ya, ngajak ketemuan, harusnya kita lebih bahagia dibandingkan ketika kita diajak ketemu sama suami kita yang lama jauh terpisah. Ya. Nah, itu kita bisa mengevaluasi diri kita. Kalau Allah mengajak ketemu kita dengan memanggil kita, ya, berupa azan, panggilan azan, bahagia nggak kita tuh, ya, ketika mendengar panggilan azan tersebut?
Ya, jangan-jangan ketika azan dikumandangkan kita masih sibuk ya dengan urusan dapur. Kenapa? Iya, malah ya azan misalnya lagi asik gitu kan. Ya, berhenti deh ya keasikan yang sedang dilakukan. Nauzubillah. Kalau misalnya sekarang saja kita diajak ketemuan sama Allah tidak bahagia, ya tidak semangat, masa kita mau dapat surga? Surga yang klasifikasinya ya, yang klasifikasi tertinggi ya bersama Nabi. Ya, jadi itu yang harus kita ikuti. Kemudian yang berikutnya ya, ada klasifikasi surga yang disebut taman surga. Ya, kita bisa lihat surat Az-Zariyat surat 51 ya, ayat 15 sampai 23. Kalau yang ayat 15 sampai 23, kalau yang klasifikasi pertama, semua aspek yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ibadahnya maupun muamalahnya itu kita ikuti semua, termasuk misalnya yang tahajudnya kakinya sampai pecah-pecah, ya. Jadi di rakaat pertama bacanya cuma 3 surat aja, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ya, berat. Klasifikasi yang pertama itu berat, luar biasa ya. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, itu baru rakaat pertama. Ayat 15 sampai 23. Nah, kalau yang klasifikasi yang kedua, taman surga, kita lihat bagaimana klasifikasi orangnya. Dibaca. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka mohon ampun kepada Allah. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Dan di bumi ada Boleh lanjut? Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dan di langit terdapat sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Iya. Jadi klasifikasi surga yang kedua ini disebutkan bahwa taman-taman surga ya. Jadi ini di taman surga. Kalau pesawat itu kan pasti posisinya ada yang di bawah, ada yang di mana gitu ya. Nah, ini posisi surganya itu di taman surga. Ini klasifikasi yang kedua. Nah, kemudian di ayat 16 di situ disebutkan akhizina ma'atahum rabbuhum. Mereka mengambil apa yang diberikan Rabb mereka kepada mereka. Jadi Allah tuh langsung melayani penghuni surga yang posisinya di taman surga. Akhizina ma'atahum. Jadi bukan pelayan-pelayan. Kalau di surganya ada pelayan-pelayan yang melayani. Tapi kalau ini posisinya Allah yang langsung melayani. Jadi kalau misalnya kita datang ke rumah seseorang yang tuan rumahnya itu orang penting, orang sibuk. Biasanya kan kita dipersilahkan duduk. Keperluannya apa? Disampaikan kan keperluan kita. Oh ya sebentar, saya sampaikan. Sampaikan kepada yang punya rumahnya kan. Sampaikan gini, dijawab. Tapi nggak keluar. Jawab. Sudah dijawab. Untuk keperluan ini, nanti lakukan ini jam segini dan lain sebagainya. Gitu. Ya, terus disediakan minum dan lain sebagainya. Sudah selesai, udah pulang, nggak harus ketemu. Biasanya kalau orang
yang kita temui itu adalah orang penting, ya. Nah, jadi kalau misalnya kehadiran kita itu dianggap sebagai orang yang memang menurut orang penting itu kita penting, dia keluar, dia akan menemui kita, bukan hanya pesan, ya, sama pembantunya. Nah, ini di taman surga ini akhizina ma atahum rabbuhum. Jadi langsung Allah yang melayani kita. Jadi kalau yang tadi bisa melihat wajah Allah, ya, di sini Allah langsung melayani. Nah, sekarang memberikan pemberiannya langsung kepada penghuni-penghuni surga. Apa klasifikasinya? Orang-orang yang muhsinin, ya, ketika di dunia itu adalah orang-orang yang muhsinin. Jadi setiap apa yang dilakukan dia berusaha ihsan, ya. Kalau sholat itu kalau ihsan, ya, itu merasakan bahwa Allah itu hadir, ya. Jadi kalau kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah itu melihat kita. Ya, ihsan. Kalau dalam hal penyembelihan misalnya sebentar lagi kan kita kurban, ya. Kurban itu menyembelih secara ihsan, itu gunakan pisau yang tajam, itu ihsan. Kalau kita sebagai ibu rumah tangga, ihsan dalam menyediakan makanan, ya, masakan buat keluarga, kita nggak akan tuh masukin zat-zat, ya, yang bisa bikin rasa masakan itu enak tapi sebenarnya racun, ya. Itu kalau ihsan tuh enggak, kita akan berusaha fresh, baik, kualitasnya baik, ya. Kemudian di samping halal juga thayyib, cara mencucinya juga, ya, setelah bersih kita usahakan kemudian air mengalir, ya, khawatir ada najis yang menempel yang kemudian termakan. Jadi rapi, ya, diikuti dengan zikir, ya, ketika metikin sayurannya, togenya gitu. Jadi benar-benar kalau namanya ihsan itu seperti itu. Kemudian di ayat 17-nya disebutkan klasifikasinya adalah sedikit tidur, ya. Jadi itu yang baik dalam Islam berapa jam sih? kenapa? Nggak ada. Iya. Tapi memang yang dicontohkan oleh Rasul itu kan mempercepat tidur, kemudian nanti bangun, ya, di 1/2 malam itu sudah mulai. Ada yang di dalam hadis juga disebutkan 2 rakaat panjang, tapi kemudian Rasul istirahat tidur. Tidurnya tuh bukan tidur. Maksudnya sambil tidur blek Bu, tapi ternyata blek. tapi makanya sambil duduk. Jadi selesai terus istirahat dulu, tidur, lanjut lagi. Ya. Jadi kalau misalnya kita membiasakan seperti itu, di saat itu saat yang benar-benar Allah itu kan dekat. Kemudian kita bisa bacanya itu benar-benar baca ayat bisa kita pakai untuk curhat sama Allah. 1 ayat aja. Kita lagi mau nih belajar baca Quran, ya, belajar bacanya, ngafalinnya, terus memahaminya. Itu ya surat Al-Qamar itu, ya. 1 ayat, walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir. Coba dilihat surat Al-Qamar, surat 54. Lagi pada semangat itu tuh Vaksin. vaksinnya Udah cerita tadi di mobil. Ya, makanya Mbak Novi katanya mau ngajar. Jadi, saya bilang kalau supaya cepat bisa ngajar. Jadi sampai halaman 10 ngajarnya yang halaman 5. Yang penting udah lebih jauh gitu kan. Enggak apa-apa, jadi semangat. yang ayat 32 itu, Bu. Ayat 17. Diulang-ulang di situ. Dan sungguh telah kami mengucapkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran gitu. Iya. Ada banyak tuh, coba cari lagi. 32 Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir.
Coba ya kalau misalnya Allah menggunakan la, itu kan artinya pasti. Qad pasti juga. Ya. Pasti. Jadi benar-benar memastikan. Kalau di surat Al-Asr kan hanya pakai la. Innal insana la fi khusr. Sesungguhnya manusia pasti merugi la. Nah ini la digabung sama qad. Jadi benar-benar Allah itu memastikan. Ya. 2 kali. Memastikan yasarna kami mudahkan. Ya, Al-Qur'an ya. Lidzikri untuk menjadi peringatan, untuk menjadi pedoman, untuk menjadi nasihat dalam kehidupan kita. Nah, untuk menjadi pedoman, untuk menjadi zikri, kan tentu saja kita baca, ya, bacanya dengan benar. Setelah itu kita hafal. Kalau kita hafal sebenarnya tujuannya jangan ingin disebut orang hafal Quran, nggak penting itu ya. Yang penting adalah pada saat sholat itu benar-benar kita curhat, ngajuin proposal ke Allah itu hafal apa yang kita sampaikan. Ya, nah ini kita lagi program belajar Quran ya, membacanya, menghafalkan, memahami. Ya nanti baca itu, ulang lagi, nggak apa-apa. Ya, jadi maksudnya ya Allah, Engkau kan sudah janji Al-Quran itu dimudahkan. Nah, nempel. Ya, jadi kalau Allah itu sudah janji. Ya, dan ini diulang lagi kan ayat berapa tuh? Ayat 22. Di ayat 22 sama tuh Allah ulangi lagi janjinya. Ya, kemudian ada lagi di ayat ya 32. Ya, sama kan? Belakangnya aja beda. Ya. Ayat 40 juga ya. Jadi sampai berkali-kali Allah sudah pastikan dan itu diulang. Nah, kemudian ketika kita merasa kok masih susah gitu ya. Nah, berarti kemudian yang harus dievaluasi adalah apakah kita sudah menjadikan Al-Qur'an itu prioritas? Sudah prioritas belum? Ya. Maksudnya ketika kita belajar Al-Qur'an ini selama 24 jam waktu kita ini belajar baca itu, ngulang belajar bacanya itu sudah berapa jam kita gunakan ya untuk mengulang-ulang. Berapa jam yang kita gunakan untuk menghafal ya. Jadi jangan-jangan misalnya masak 10 jam. Masak 10 jam. Karena pakai menikmatinya. Al-Qur'annya nggak ada sama sekali. Jadi memang ada waktu yang kemudian Al-Quran itu jadi prioritas. Nah kalau itu sudah, kita nggak usah pakai paksa-paksa. Itu nanti Allah mudahkan tuh. Lidah kita jadi lancar. Lancar bacanya. Ya, hafalan itu juga Allah masukkan ke dalam hati kita. Ya, jadi pagi misalnya habis sholat subuh ya sebentar kita baca. Ya, terus 1 ayat kita coba ulang gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita mau menghafal misalnya 2 ayat yang pendek ya, kita ulang pada saat sholat sunnah. Rakaat pertama ayat yang satunya, rakaat yang kedua ayat yang berikutnya. Sholat sunnah lagi dibaca lagi. Ya, kan sebelum zuhur kan bisa ada 4 ya. 4 sholat sunnah sebelumnya ya. Jadi berarti diulang lagi, sesudah sholat zuhur diulang lagi, sesudah sholat maghrib diulang lagi dibaca, sesudah sholat isya diulang lagi dibaca 2 ayat itu. Sebelum sholat subuh dibaca lagi. Insya Allah hafal. Nanti pada saat tahajud kita evaluasi, nah ini aku mau baca ini nih, mau curhat sama Allah. Baca tuh, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Insya Allah ya. Jadi itu nanti akan dimudahkan ya, baik membacanya, menghafalnya, ya ataupun mengamalkannya. Nah kemudian kita masih balik lagi ya tadi surat
Masih surat 51. Jadi sedikit sekali tidur pada waktu malam. Kemudian ciri yang berikutnya yang di taman-taman surga itu, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan. Ya, jadi bertobat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemarin kan kita sudah bahas bahwa doa kita itu bisa mental, ya, kalau kita masih punya kesalahan, kemudian kita belum bertobat. Ya, jadi namanya mental. Kan kalau lagi nggak sholat, kalau misalnya lagi sholat kan enak ya, tahajud terus doa. Ya. Terus kalau lagi nggak sholat itu, kayaknya kurang afdol gitu ya. Cuman apa namanya, dikir-dikir aja gitu kayaknya. Ya karena udah biasa ya. Iya. Dan memang kondisi sholat itu memang beda, tidak tertandingi dengan kondisi yang lain memang. Kayak gini kok feelingnya beda ya. Iya. Sholat dulu terus baru. Iya, beda. Tetap beda ya. Beda. Sholat itu memang sudah disebut itu saat yang paling kita terhubung dengan Allah. Sholat itu. Nanti kalau lagi banyak masalah ya, lagi mens, aduh bingung tuh. Iya. Kalau lagi ada masalah enak malah. Iya. Tapi kan baiknya tetap malam kita tetap bikin. Iya. Bangun tetap Istighfar. Jadi kalau misalnya kita lagi nggak sholat ya istighfar, zikir, istighfar. Tetap, iya. Tetap itu dijaga. Tapi emang Beda. Sholat itu memang tidak tertandingi. Makanya kan wasta'inu bisobri wassalah. Ya, jadi minta tolonglah dengan sabar. Maksudnya dengan sabar itu kita ikhtiar. Ya, baru setelah ikhtiar sholat. Sholat itulah doanya. Kuncinya agar ikhtiar yang kita usahakan itu muncul. Kalau orang itu sudah menjadikan sholat itu sebagai penolong, dia di saat kapanpun muncul ya kegelisahan, langsung wudhu sholat. Kecuali di waktu yang dilarang untuk sholat ya. Wudhu sholat. Ya, curhat sama Allah, sampaikan kegelisahan ya kepada Allah. Jadi suasana sholat itu memang tidak tergantikan, tapi kita upayakan tetap menjaga doa-doa dan zikir-zikir ketika kita dalam kondisi sedang tidak sholat. Kemudian ciri yang berikutnya tadi memohon ampun ya, supaya doa yang kita sampaikan kepada Allah itu tidak mental. Ya, jadi kita jangan suzon kepada Allah karena jangan-jangan kita masih belum beristighfar dengan dosa yang kita lakukan, ya. Doanya mental. Kalau doa mental kan memang nggak nyampe ke Allah, bukan Allah tidak kabulkan, nggak nyampe, gitu ya. Nah, kemudian yang ayat 19-nya, dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin, ya, yang meminta dan yang tidak meminta. Ya, berarti calon penghuni taman-taman surga ini adalah orang yang memiliki kepekaan. Ya, kepekaan di dalam dirinya. Baik orang di sekitarnya minta atau tidak, dia paham ya kalau ada orang yang memang sedang butuh, ya, dari bahasa tubuhnya, dari ekspresinya dia tahu. Ya, dan dia bersegera untuk memberikan bantuan. Nah, itu yang kedua ya. Kemudian yang berikutnya surat Ali Imran. Ya, klasifikasi surga yang berikutnya adalah surga yang seluas langit dan bumi. Ya, ini klasifikasi yang ketiga. Surat Ali Imran ayat 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ya. Jadi bersegeralah untuk mendapatkan ampunan, ya, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, apa ciri-cirinya kalau untuk mendapatkan surga seluas langit dan bumi? Allazina yunfikuna fis-sarai, ya, wad-darai. Jadi orang-orang yang berinfak pada waktu lapang maupun sempit.
Ya. Jadi kalau kita berinfak dalam kondisi lapang atau kita menunaikan yang wajib saja itu mudah. Ya, tapi di sini kalau ingin mendapatkan surga seluas langit dan bumi, infaknya itu dalam kondisi lapang dan sempit. Ya, bisa berupa harta, bisa berupa tenaga, bisa berupa waktu, ya. Jadi kalau ada orang datang minta bantuan kita, padahal kita lagi sempit, gitu ya. Kita jangan cepet-cepet nolak kalau ada orang minta bantuan seperti itu. Kita pikirkan pertama kali, kok Allah hadirkan orang itu dalam kondisi saya juga sedang sempit. Berarti Allah itu lagi menawarkan surga seluas langit dan bumi. Kita mau nggak? Ya, butuhnya 5 juta, ya kita ngasih 100.000, pas adanya 100.000, nggak apa-apa. Tapi kita sudah membuktikan dalam kondisi sempit pun kita nggak langsung segera ya tutup. Sempit waktu, ada tugas ini, ada tugas itu, anak harus diantar dan lain sebagainya, sibuk ya, terus ada orang datang minta nasihat, minta masukan. Padahal kita rasanya udah capek gitu ya. Kita jangan berpikir, kok datangnya ke saya ini orang yang sibuk gitu ya, harus dikerjain. Banyak orang yang sebenarnya masih lebih lapang, kok datangnya hadirnya Allah hadirkan ke saya. Berarti Allah tuh lagi nawarin, mau nggak surga seluas langit dan bumi. Oh ya, silahkan datang jam segini sampai jam segini. Mohon maaf hanya bisa 1 jam. Gak apa-apa. Ya itu berarti kita berinfak dalam kondisi lapang dan sempit. Ya, keilmuan. Ya, kita merasa ilmu kita pas-pasan, tapi kita berusaha. Ya, berusaha mengajar. Duh bisanya gini. Ya Mbak Novi ya. Semangat nanti. Ntar ngumpulin Mbak Novi, mau ngumpulin tetangga-tetangga, mau ngajarin baca Quran, insya Allah. Nah kemudian ciri yang kedua adalah ya wal kaziminal wais, menahan marah. Ya, menahan marah. Ada yang kalau lagi marah tuh rumahnya bersih, bagus kan? Walaupun rame ya, kelontang, gubrok, ya lemari dikeluarin isinya gitu. Tapi itu usaha menahan marah, bagus, nggak apa-apa. Dia nggak keluarkan, marahnya nggak dikeluarkan, malah positif. Korbannya peka aja ya Bu ya. Jadi terekspresikan gitu ya, tidak terekspresikan pada orang yang membuat kita marah, tapi menimbulkan hal yang positif ya. Bisa dengan sholat, ya wudhu, terus sholat, terus doa, terus sambil rapi-rapi rumah semua. Wah udah deh gitu ya. Kata suaminya enak juga nih kalau istri saya marah, rumah saya selalu rapi. Nah kemudian ditutup sama poin yang ketiga, ya supaya nahan marahnya itu jadi lapang. Wa'afina anin nas. Ya, kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Nah kalau sudah maaf sudah nggak nahan lagi, karena sudah nggak keluar lagi marahnya, sudah enggak. Walaupun sebenarnya kita juga harus tahu ya asal kata nama kita tuh mar'ah, perempuan. Kalau satu mar'ah, kalau banyak nisa. Mar'ah itu salah satu artinya adalah mir'ah, cermin. Kalau sudah retak, kalau sudah pecah, masih bisa dipakai. Tapi nggak sempurna fungsinya, ya bayangannya pletot-pletot, gitu ya. Jadi kalau kita belum bisa memposisikan atau kita tidak sadar bahwa ada sifat mar'ah itu yang seperti itu, terus kita tidak berusaha untuk menjadikan diri kita itu mar'ah sholihah, bawaannya biarpun sudah nanti tua kayak apa tuh masih tuh dia tuh yang ya, perempuan tuh seperti itu ya. Nah kalau sudah jadi nisa, kalau jamak itu menjadi nisa, punya kecenderungan untuk curhat gitu ya, cenderung untuk cerita-cerita. Ketika mar'ah pendiam, yang satu mar'ah pendiam, ketemu jadi nisa, pendiamnya jadi hilang tuh.
Nah, udah deh cerita ya. Nah, itu yang harus kita jaga. Jadi, untuk menahan marah dan memaafkan itu sulit. Makanya memang surganya nggak surga yang biasa-biasa saja, ya, surga seluas langit dan bumi. Nah, berikutnya kemudian surga yang kelas ekonomi, ya. Surga yang kelas ekonomi pun itu mata itu tidak pernah terbayang, mata itu nggak pernah ngelihat di dunia ini, tidak pernah didengar, tidak pernah terbayang oleh pikiran. Surga yang kelas ekonomi juga. Nah, ini ketika seorang Arab Badui minta diajarkan amalan ringan tapi bisa masuk surga. Ya Rasulullah, ajarkan amalan yang ringan tapi bisa masuk surga, gitu ya. Kemudian dijawab, kerjakan yang wajib saja. Ya. Kemudian kata Arab Badui itu, wallahi aku akan kerjakan itu. Kata Rasul, kalau dia benar dia akan masuk surga. Itu surga yang biasa saja. Makanya tadi kalau misalnya kita infaknya dalam kondisi lapang saja itu kan ya memang wajib gitu. Kemudian sholatnya ya 5 waktu saja. Puasanya Ramadan. Ya wajib itu dikerjakan bisa masuk surga, insya Allah. Tapi yang kelas ekonomi beda fasilitasnya. Kalau cita-cita kita cuma surga yang ekonomi, nah khawatirnya meleset kan? Nah kalau meleset sudah deh, kita nggak bisa masuk surga, gitu. Ya jadi kita harus bersemangat untuk terus ya menambah amal soleh yang kita lakukan. Nah sekarang ini kan sudah masuk tanggal 16 ya, 16 Zulqa'dah. Ini juga masuk bulan haram ya. Bulan haram itu juga dianjurkan kita untuk banyak melakukan amal soleh. Ya, apa saja yang bisa kita lakukan pahalanya berlipat ganda. Nah berikutnya sebentar lagi Zulhijjah. Ya, Zulhijjah. Ada hadis ya yang bisa kita terapkan tentang keutamaan amalan di 10 hari Zulhijjah. An Ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala mal amalu fi ayyamin afdala minha fi hadhihi qalu walal jihadu, gitu ya. Dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, tidaklah ada ya suatu amalan yang lebih utama, tidak ada yang lebih utama ya yang dikerjakan pada hari-hari ini, yaitu pada 10 hari pertama Zulhijjah. Jadi dari tanggal 1, 2 sampai 10 Zulhijjah. Kemudian qala walal jihadu ya illa rajulun kharaja yukhatiru binafsihi wa malihi falam yarji' ya bisyai'. Ya, jadi para sahabat bertanya, apakah juga tidak bisa dikalahkan oleh jihad fisabilillah? Jihad fisabilillah itu kan luar biasa ya pahalanya. Nabi bersabda, tidak juga jihad fisabilillah. Ya. Kecuali seseorang yang keluar untuk berjihad dengan jiwa dan hartanya kemudian tidak kembali sedikit pun. Ya, dia syahid atau mungkin hartanya habis sampai nggak bisa pulang. Nah, baru itu bisa mengalahkan. Nah, kemudian berarti di sini kita perbanyak amal. Jadi kira-kira gini, kalau yang waktu-waktu istimewa yang pendek ya, dalam 1 tahun itu kan yang 3 hari itu ya, yang Ayyamul Bid, itu kan cuma 3 hari. Kemudian kalau yang panjang dalam 1 tahun itu kan Ramadan, sebulan. Nah yang sedang, gak pendek, gak panjang, nah ini 10 hari pertama Zulhijjah. Amalan apa yang dilakukan? Ya kira-kira amalan-amalan yang ketika Ramadan kita lakukan. Ada sedekah, puasa, ya puasa sampai tanggal 9 saja ya. Puasa, kemudian tahajud, witir, ya sholat sunnahnya diperbanyak, baca Qur'annya diperbanyak, gitu.
Ya, jadi insya Allah itu semua pahala itu nilainya jauh lebih besar daripada jihad. Jadi kalau yang lalu kita Ramadan merasa banyak kurang, nah ini kita bisa kita lakukan di sini. Termasuk kirim-kirim juga kalau udah dengar temannya lagi puasa, ngirim bukaan gitu ya. Saling mengirim. Info-info yang puasa ya. Ada masanya Statusnya tolongnya baca. Nah, kalau yang ada dalilnya puasa sunnahnya itu yang tanggal 9 ya, puasa Arafah. Jadi puasa Arafah itu menghapus dosa tahun lalu dan yang akan datang. Tapi kalau di masyarakat itu ada kan yang puasa tarwiyah ya, tanggal 8 itu sebenarnya nggak ada dalilnya. Kalau kita mau puasa tanggal 8, karena itu 8 Zulhijjah. Ya, bukan disebut puasa tarwiyah. Karena kita boleh tiap hari sampai tanggal 9 boleh, seling boleh. Kita gunakan untuk bayar, tapi niatnya niat memang bayar ya, lakukan ya, sedekah apa saja ya di ini karena itu pahalanya sangat besar. Kemudian berikutnya kita ulang lagi, pekan depan kita bahas tentang kurban ya. Ya sekarang ini sedikit di pas masuk awal Zulhijjah, kalau berniat mau berkurban, maka kepala keluarganya sudah tidak boleh memotong ya, rambut, bulu dan kukunya. Ya. Dari tanggal 1. Ya, jadi dari tanggal 1 kalau sudah berniat berkurban, kepala keluarganya jangan cukur rambut. 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjah. Baru nanti setelah kurbannya dipotong baru mulai ya. Jadi memang beda pendapatnya. Ya, para ulama itu beda pendapatnya apakah tidak bolehnya itu haram atau makruh gitu ya. Kalau di Indonesia ada masalah ini, ada salah penterjemahan ya. Jadi hadis itu diterjemahkan tidak boleh memotong rambut dan kuku hewan kurban ya, binatang. Padahal sebenarnya yang berkurban ya, karena ini kan sya'arihi itu rambut orang ya, bukan kurban. Nah, hikmahnya iya termasuk bulu ya, yang disebut basyarihi itu bulu-bulunya, bulu semua. Terus kalau di hadis yang satu lagi asfarihi, kukunya. Hikmahnya kita tidak perlu memperdebatkan haram atau makruh, tapi kita ambil hikmahnya gini. Tubuh kita ini itu kan nanti akan memberikan kesaksian kepada Allah ketika kita melakukan dosa ya, maksiat. Nah, jangan sampai kurban itu belum dipotong, kita belum disucikan oleh Allah, ini sudah dipotong. Nah, padahal yang dia saksikan itu adalah maksiat. Padahal kita sebenarnya kan setelah kurban sudah disucikan tuh ya dosa-dosa. Nanti rambut kita, kuku kita ya memberikan kesaksian, melakukan ya kesaksian. Tertinggal memberikan kesaksian, ya Allah aku memberikan kesaksian bahwa pada tanggal ini orang ini melakukan dosa. Padahal sebenarnya itu sudah terhapus ketika kurban. Jadi tahan dipotongnya ya sampai kepala keluarganya saja. Bukan yang misalkan kan kayak kurban itu kan misalnya diniatkan buat siapa gitu misalkan. Itu Kepala keluarga. Nanti pekan depan kita bahas ya. Jadi kurban itu cukup ya kepala keluarga, nanti pahalanya untuk seluruh anggota keluarga. Masehinya kapan sih? Tanggal Masehi? Sekitar tanggal 3 ya, tanggal 3 September. September itu 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjah. Nah, kalau masih ngikutin perhitungan ini ya, masih. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Kalau yang bisa umroh bagus. Ada yang haji nggak ada ya. Iya kan, kalau termasuk amal yang terbaik yang dilakukan di awal itu kan gitu ya, umroh, haji.
Ya. Insya Allah itu saja, mudah-mudahan kita sudah dari sekarang sudah persiapan ya, persiapan. Insya Allah kalau kurban sudah ini ya, harusnya kita sudah punya target ya. Paling tinggal targetnya lebih besar, lebih banyak, lebih gemuk gitu ya. Insya Allah kalau kita bertekad, Allah mudahkan. Nanti bisa juga ada program misalnya kegiatan ya untuk membantu ya, menghadiahkan ya, misalnya digabung gitu dapat berapa terus dihadiahkan ya. Iya, seperti yang ya. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.